Assalamualaikum selamat datang di channel YouTube saya Duarzam Kanal jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi prototype. Langsung saja. Nah, yang pertama di sini bagian A yaitu prototype barang dan jasa. Sebelum kita lanjut membahas apa itu prototype, terlebih dahulu kalian harus pahami apa itu produk. Jadi, produk adalah sesuatu yang diciptakan atau dibuat kemudian dijual oleh perusahaan kepada konsumennya. Jadi, produk di sini artinya bahwa sesuatu hal yang diciptakan atau dibuat oleh perusahaan atau oleh seorang wirausaha kemudian menjualnya kepada konsumen atau pelanggannya. Nah, itulah arti dari produk. Sekarang lanjut. Nah, ini prototype adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Jadi prototype ini diartikan bahwa contoh yang mewakili akan sebuah produk tersebut. Nah, di sini fungsi dari prototipe ini adalah sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak dan dilempar ke pasaran. Jadi ini gunanya prototipe sebagai alat uji suatu konsep sebelum produk tersebut diperbanyak dan dilempar ke pasaran. Jadi sudah jelas bahwa arti dari prototipe ini contoh yang mewakili sebuah model produk tersebut, kemudian gunanya sebagai alat uji coba sebelum produk tersebut diperbanyak dan dilempar ke pasaran. Sekarang di sini untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik ada 3 unsur. Yang pertama fungsional, yang kedua estetika, yang ketiga ekonomi. Nah, di sini unsur fungsional dan estetika ini sering disebut dengan istilah fit form function. Jadi kalau fungsional dan estetika ini sering disebut dengan istilah fit form function. Nah, sedangkan ekonomi dia lebih dipengaruhi oleh harga dan kemampuan daya beli masyarakat. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudah masuk di tahapan pembuatan desain produk. Yang pertama itu tahap pertama situasional. Nah, di sini mengidentifikasi masalah. Tahap ini cukup menentukan perencanaan mengenai produk apa yang akan dibuat. Jadi kalau tahap situasional ini merupakan tahap perencanaan mengenai misalkan produk apa yang akan dibuat, nanti bentuknya seperti apa, dan lain-lainnya. Jadi itu merupakan tahap perencanaan atau tahap situasional. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu ringkasan rencana. Nah, di sini pernyataan yang diperlukan pada tahap ini meringkas semua pernyataan yang ada sehingga permasalahan yang diangkat menjadi spesifik. Jadi kalau ini tahap kedua merupakan spesifikasi dan pernyataan yang diperlukan. Oke, lanjut. Kemudian tahap ketiga yaitu meneliti dan menyelidiki. Yang pertama di sini meneliti fungsi produk baik fungsi primer maupun fungsi sekunder. Jadi yang pertama di sini meneliti fungsi produk tersebut apakah termasuk fungsi primer atau termasuk fungsi sekunder. Nah, perbedaan antara fungsi primer dan fungsi sekunder yaitu kalau dia masuk fungsi primer artinya itu merupakan fungsi yang utama, fungsi yang sangat penting dalam pemakaiannya. Kalau dia masuk fungsi sekunder artinya fungsi yang tidak terlalu utama dan tidak terlalu penting dalam pemakaiannya. Contohnya misalkan anak sekolah menggunakan buku dan pulpen untuk belajar. Nah, buku dan pulpen tersebut termasuk fungsi primer, artinya fungsi yang sangat penting atau fungsi yang utama. Kalau fungsi sekundernya misalkan dia membeli tempat pensil, tempat pulpen, artinya dia masuk fungsi sekunder yaitu fungsi yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu utama. Jadi itulah perbedaan antara fungsi primer dan fungsi sekunder.
Kemudian yang kedua, ergonomi, yaitu mengenal aspek kenyamanan dan keamanan akan produk tersebut. Jadi kalau ergonomi ini yaitu memberi bagaimana produk tersebut memberikan rasa nikmat dan rasa nyaman pada pemakainya atau konsumennya. Kemudian yang ketiga yaitu konstruksi, bagian ini menentukan kekuatan. Jadi kalau ini yaitu bagian yang sangat cukup penting juga, karena bagian ini menentukan bagaimana kekuatan akan produk tersebut. Kemudian yang keempat, aksesoris, yaitu sebagai penunjang tampilan supaya produk lebih menarik, lebih bagus, atau juga sebagai informasi. Jadi kalau aksesoris ini yaitu mempercantik produk agar terlihat lebih menarik. Kemudian yang kelima yaitu pembentukan. Nah, pada tahap pembentukan ini merupakan rangkaian proses pembuatan akan suatu produk. Jadi di sini produknya mulai dibentuk. Kemudian penyelesaian akhir. Kalau sudah masuk di penyelesaian akhir, yaitu pada bagian akhir ini dari proses pembuatan, yang mana pada proses ini akan menambah nilai tambah. Jadi pada bagian ini akan mendapatkan banyak hasil, misalnya memanipulasi dan lain-lain, sehingga produk memberikan kesan yang lebih mahal, lebih antik, lebih modern, dan lain-lainnya. Kemudian faktor khusus. Nah, kalau faktor khusus ini yaitu tambahan pada bagian lain tertentu pada produk tersebut sehingga mendapatkan hasil yang spesifik, informatif, serta komunikatif. Kemudian yang terakhir, ekonomi dan pemasaran. Nah, kalau sudah masuk di ekonomi ini yaitu perusahaan mulai menentukan harga jual per unitnya dengan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian kalau pemasaran yaitu sudah mulai menentukan strategi yang baik dalam mempromosikan bagaimana dia nanti menjual produknya secara luas sehingga terkenal dan kompetitif. Jadi itulah tahap ketiga, meneliti. Kemudian lanjut. Nah, sekarang tahap keempat, pemecahan yaitu tahap pengembangan bentuk fisik dari suatu produk. Nah, dan ini biasa berorientasi dari bentuk-bentuk alam, flora, fauna, dan manusia. Jadi inilah tahap 4 pemecahan. Kemudian yang kelima, tahap 5 yaitu pemecahan terbaik tahap pemilihan skate terbaik. Jadi kalau tahap kelima ini merupakan seleksi skate terbaik dari beberapa skate alternatif yang telah dibuat. Jadi kalau skate terbaik nantinya akan diangkat menjadi sebuah model dari produk tersebut yang akan dibuat. Kemudian tahap keenam yaitu tahap model, yaitu contoh produk dalam skala yang kecil. Jadi kalau tahapan ini merupakan contoh produk dalam skala kecil atau dalam dimensi yang sesungguhnya. Nah, biasanya model ini nanti akan dipresentasikan kepada klien. Oke, kemudian lanjut. Nah, sekarang tahap ketujuh, gambar kerja, yaitu acuan produk yang benar dan bagaimana mestinya. Jadi kalau sudah gambar kerja di tahap, kalau sudah masuk di gambar kerja berarti sudah dituntut dengan ketepatan ukuran, presisi, informasi, konstruksi yang benar dan eksak. Kemudian tahap 8 atau visualisasi, yaitu sudah dapat membuat produk dengan berpatokan pada gambar kerja. Jadi kalau sudah visualisasi, ini sudah masuk dalam produksi atau pembuatan produk tersebut. Kemudian tahap 9 yaitu tes dan evaluasi. Nah, pengetesan hasil atau uji coba. Jadi kalau sudah masuk di tahap 9 ini, tes dan evaluasi, yaitu pada tahap ini desainer menguji dan mengevaluasi hasil produknya dengan cara melakukan riset pasar untuk mengetahui di mana letak kekurangan dan kelebihannya dibanding dengan produk lainnya yang sejenis. Nah, dan bila sudah diketahui, lalu dilihat kembali pada struktur di mana letak kelemahannya. Apabila produk tersebut kalah dalam kompetensi dagangnya, maka desainer dapat mengontrol ulang tahapan-tahapan pada struktur desain. Tetapi bila diketahui baik atau laku untuk dijual, maka desain tersebut dianggap sukses dan stop. Jadi kalau
Tahap 9 tes dan evaluasi ini yaitu para desainer melakukan riset pasar mengenai produknya tersebut apakah laku atau tidak. Nah, itu merupakan tes dan evaluasi. Kemudian lanjut, nah sekarang di sini kita sudah masuk di tahapan pengembangan produk. Nah, di sini menurut Crevor dalam buku yang berjudul New Product Management dikatakan bahwa pengembangan produk memiliki 5 fase, yaitu yang pertama identifikasi dan seleksi peluang, kedua pengembangan konsep, ketiga mengevaluasi konsep, keempat pengembangan konsep, dan kelima pembuatan prototip. Jadi ini tahapan pengembangan produk menurut Crevor dalam bukunya yang berjudul New Product Management. Kemudian di sini tahapan pengembangan produk menurut Crevor and Benedetto. Yang pertama itu ada identifikasi peluang, penyusunan konsep, seleksi konsep, evaluasi konsep, dan terakhir benchmarking. Nah, kalau identifikasi peluang di sini merupakan tahapan pengumpulan ide-ide. Pada metode ini identifikasi peluang. Pada metode ini setiap ide dari peserta dianggap sahih dan peserta lain tidak diperkenalkan untuk memberikan komentar. Saran tersebut hanya dicatat saja yang diajukan, kemudian ide dan saran dikumpulkan dan dievaluasi untuk kemudian bisa dipilih beberapa saran yang dianggap sesuai. Nah, pada tahap identifikasi peluang ini ada salah satu sumber peluang bisnis yang diperoleh dengan cara ada istilah brainstorming. Nah, brainstorming ini merupakan perencanaan yang digunakan untuk menampung kreativitas kelompok dan biasanya digunakan untuk menjadikan alat konsensus maupun untuk menjaring ide-ide yang di dalamnya. Jadi kalau identifikasi ini merupakan tahap pengumpulan ide. Kemudian yang kedua, penyusunan konsep. Nah, kalau penyusunan konsep di sini yaitu konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Nah, di mana yang dimaksud dengan konsep di sini adalah uraian dari bentuk, fungsi, dan tampilan suatu produk. Jadi ini penyusunan konsep. Nah, ada sebenarnya langkah-langkah di sini pakai bagan sebenarnya. Langkah-langkah dalam melakukan penyusunan konsep. Yang pertama, kalian harus memperjelas masalahnya seperti apa, kemudian melakukan pencarian, ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal biasanya pakar, paten, pengguna utama. Kalau dia internal berarti secara individu dan secara kelompok. Kemudian kalau sudah menemukan konsep, maka kalian menggali ide secara sistematis, kemudian menyusun umpan balik. Nah, itu penyusunan konsep. Kalau dia seleksi konsep artinya proses menilai konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kriteria lain, membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep, dan memilih satu atau lebih konsep untuk dilakukan proses penyelidikan, pengujian, dan pengembangan selanjutnya. Nah, itu kalau dia seleksi konsep. Sekarang evaluasi konsep. Kalau sudah masuk di evaluasi konsep artinya dia sudah mulai mencoba atau menguji produk-produk tersebut untuk dilakukan evaluasi. Nah, kalau kemudian yang terakhir benchmarking, pesaing di sini. Kalau benchmarking merupakan studi atas produk yang ada sekarang yang memiliki kesamaan dengan produk yang sedang dikembangkan atau dengan masalah yang menjadi fokus tim. Jadi kalau benchmarking di sini juga dapat mengungkapkan konsep produk yang sudah ada yang telah dipakai untuk memecahkan masalah yang berkaitan. Nah, di sini juga benchmarking dia bisa berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kelemahan dan kekuatan dari para pesaing. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang sudah masuk di perancangan produk. Di sini perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisa, menilai, dan memperbaiki suatu sistem baik itu fisik maupun non fisik. Jadi pengertiannya perancangan di sini yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menilai dan memperbaiki suatu sistem.
Yang pertama di sini ada karakteristik perancangan dan perancangnya. Yang pertama di sini yaitu berorientasi pada tujuan. Maksudnya di sini yaitu rancangan harus disesuaikan dengan tujuan dari produk yang akan dibuat tersebut. Kemudian yang kedua, veriform. Nah, kalau di sini veriform artinya merupakan suatu anggapan bahwa terdapat sekumpulan solusi yang mungkin tidak terbatas, tetapi harus dapat memilih salah satu ide yang akan diambil. Jadi kalau veriform ini banyak sekali pendapat, tapi hanya akan dipakai satu dan dipilih satu yang bisa diambil. Kemudian yang ketiga, pembatas. Kalau di sini pembatas, di mana pembatas di sini membatasi jumlah solusi pemecahan. Jadi kalau ini sudah membatasi jumlah solusi pemecahan yang ada, baik itu hukum alam, ekonomis, pertimbangan manusia, faktor legalisasi, fasilitas produksi, evolutif, dan perbandingan nilai. Next, sekarang masuk di tahapan umum teknik perancangan. Nah, kalau ini dikenal dengan istilah NIDA atau NIDA. Oke, yang pertama itu N artinya need. Nah, kalau di sini tahap mengidentifikasi kebutuhan, artinya pada tahap pertama seseorang perancang menetapkan dan mulai mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Itu need. Kemudian yang kedua YD, kalau di sini yaitu sudah mulai melanjutkan pengembangan ide-ide yang ada. Jadi kalau ini sehubungan dengan alat atau produk yang harus dirancang, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide-ide. Kemudian yang ketiga, decision. Nah, kalau decision ini artinya perancang sudah mulai memutuskan sesuatu. Jadi kalau decision artinya dia sudah menemukan alternatif yang ada sehingga perancang sudah dapat memutuskan. Kemudian yang terakhir, action. Nah, kalau action ini berarti sudah mulai melakukan proses pembuatan produk tersebut. Oke, sekarang hal-hal yang diperhatikan dalam membuat rancangan produk. Yang pertama itu analisis teknik, yang kedua analisis ekonomi, analisis legalisasi, analisis pemasaran, dan terakhir analisis nilai. Ya, pertanyaan di sini kalau analisis teknik yaitu berhubungan dengan ketahanan, kekuatan, dan kekerasan. Kemudian kalau analisis ekonomi dia berhubungan dengan perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh. Kemudian analisis legalisasi yaitu berhubungan dengan segi hukum atau tatanan hukum yang berlaku dan dari hak cipta. Jadi kalau legalisasi sudah masuk ke hak cipta akan produk tersebut. Kemudian analisis pemasaran di sini berhubungan dengan jalur distribusi produk sehingga produk tersebut dapat sampai kepada konsumen. Jadi kalau analisis pemasaran di sini berhubungan dengan jalur distribusi, artinya sudah memikirkan bagaimana produk tersebut bisa sampai kepada konsumen. Kemudian terakhir di sini analisis nilai, yaitu ongkos-ongkos yang tidak perlu. Jadi kalau sudah masuk di analisis nilai ini, dia sudah mulai mengidentifikasi ongkos-ongkos yang tidak ada gunanya atau tidak perlu. Kemudian tipe-tipe prototipe. Yang pertama, dimensi pertama. Nah, di sini dimensi pertama terbagi menjadi dua, ada dimensi fisik dan ada dimensi analitik. Kalau dimensi fisik artinya barang yang sudah terbentuk atau benda nyata. Kalau di analitik bersifat non-tangible atau simulasi komputer. Jadi kalau fisik ini artinya benda nyata, kalau analitik ini di simulasi komputer. Kemudian yang kedua, dimensi kedua ada menyeluruh, ada terfokus. Kalau dia menyeluruh artinya sebuah atribut produk tersebut. Kalau dia terfokus dia hanya membahas sebagian dari produk tersebut. Jadi ini tipe-tipe dari prototipe. Ada terbagi dua, dimensi pertama dan dimensi kedua. Oke, next. Nah, sekarang kegunaan prototipe. Yang pertama sebagai pembelajaran, yang kedua sebagai komunikasi, yang ketiga sebagai penggabungan, yang keempat sebagai milestones. Jadi yang pertama di sini sebagai pembelajaran
Misalkan dalam membuat sebuah prototipe pasti selalu dan sering muncul pertanyaan nanti misalkan sebagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, apakah produk tersebut bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, komunikasi. Nah, prototipe ini dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi antara manajemen, penjual, seluruh anggota tim, pelanggan, dan investor. Itu merupakan komunikasi. Kemudian yang keempat, penggabungan, yaitu kalau dia sudah masuk di penggabungan artinya sudah menggabungkan komponen-komponen dan subsistem sehingga produk tersebut bisa bekerja secara bersamaan. Kemudian yang terakhir, milestones di sini artinya dia sudah mulai mendemonstrasikan bahwa produk telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Artinya kalau milestones di sini sudah menunjukkan hasil nyata akan produk tersebut. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudah masuk di pengelompokan prototipe. Yang pertama, pembuktian konsep. Yang kedua, rancangan industri. Yang ketiga, rancangan percobaan. Yang keempat, alpha prototipe. Yang kelima, beta prototipe. Dan yang terakhir, prototipe praproduksi. Jadi, kalau dia pembuktian konsep di sini yaitu sudah menjawab kelayakan dari produk tersebut. Kemudian kalau rancangan industri ini sudah memperlihatkan tampilan dan kesan dari produk tersebut. Kemudian rancangan percobaan di sini yaitu sudah mencapai target performasi yang ditetapkan. Artinya di sini sudah memodelkan suatu subsistem dari produk tersebut. Kemudian alpha prototype di sini artinya dibuat untuk melihat komponen dari produk yang diharapkan. Komponen di sini biasanya memiliki bentuk geometri dan material yang identik dengan produk yang akan diproduksi. Kemudian beta prototipe di sini yaitu dibuat sesuai dengan proses sesungguhnya tetapi mungkin tidak dirakit dengan proses perakitan sesungguhnya. Jadi kalau beta prototipe ini sudah dibuat sesuai dengan proses sesungguhnya tetapi tidak dirakit dengan proses perakitan yang sesungguhnya. Kemudian prototipe praproduksi di sini artinya percobaan produksi untuk kapasitas terbatas. Jadi kalau praproduksi dia sudah mulai mencoba untuk melakukan produksi produk. Oke. Nah, sekarang teknik dan prinsip yang digunakan dalam membuat prototipe. Yang pertama ada istilah rapid prototyping atau biasa disingkat dengan RP. Yang kedua ada konvensional prototyping. Jadi kalau rapid prototyping ini teknologi yang dipakai dalam membuat prototipe fisik. Jadi kalau rapid prototyping ini dia menggambar dengan menggunakan benda nyata atau prototipe fisik tapi dibantu dengan alat yang namanya rapid prototyping untuk mempercepat proses tersebut. Kalau dia konvensional prototype artinya sepenuhnya manual menggunakan tangan. Jadi kalau ini konvensional prototype dia tidak dibantu dengan alat-alat, sepenuhnya menggunakan manual. Oke, sekarang sudah masuk di tes formatif. Yang pertama, sesuatu yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya disebut. Jadi tadi sudah dibahas ini. Kemudian yang kedua, aspek yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan produk adalah. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan NIDA. Keempat, tuliskan 4 kegunaan prototipe. Kelima, apa itu rapid prototyping. Oke, jadi ini tes formatifnya silahkan dikerja nomor 1 sampai 5. Tadi sudah semua dibahas ini. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian B yaitu prototipe kemasan barang dan jasa. Yang pertama di sini pengertian kemasan. Kemasan adalah suatu bentuk kegiatan untuk memberi wadah atau pembungkus suatu produk. Jadi, kemasan di sini merupakan pembungkus dari suatu produk. Kemudian, kemasan dibuat dengan tujuan untuk melindungi produk dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya yang dipengaruhi oleh unsur luar, terutama selama proses pengiriman produk. Jadi kemasan di sini bukan hanya sekedar berfungsi untuk membungkus produk tersebut, melainkan dia memiliki tujuan untuk melindungi produk dari berbagai macam kerusakan-kerusakan.
Next, nah di sini adalah contoh kemasan produk. Kalian bisa lihat berbagai macam variasi dan bentuk dari kemasan produk. Kemudian jenis-jenis kemasan produk yang pertama ada kemasan fleksibel, yaitu kemasan yang tidak keras, tidak kaku, melainkan mudah dilipat dan dibentuk. Bahan yang digunakan adalah aluminium foil, film plastik, kertas, dan leng-lengnya. Jadi kalau kemasan fleksibel ini artinya kemasan yang tidak keras, masih mudah untuk dilipat. Nah ini ya contohnya pembungkus wafer, Indomie, ini merupakan termasuk kemasan fleksibel, artinya kemasan yang tidak keras. Kemudian yang kedua ada kemasan rigid. Nah ini biasa disebut dengan kemasan kaku, yaitu kemasan yang bersifat kuat dan kuku. Jadi kalau kemasan rigid ini merupakan kebalikan dari kemasan fleksibel. Kalau fleksibel tadi kemasan yang mudah dilipat dan tidak kuat. Kalau kemasan rigid ini kemasan yang tidak bisa diubah, tidak bisa dilipat, atau kemasan yang kuat. Contohnya botol kaca, kaleng, dan peti kayu. Jadi kalian bisa lihat contohnya, ini terbuat dari kemasan rigid. Kemudian yang ketiga, kemasan semi fleksibel adalah kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan rigid packaging. Contohnya adalah kertas, karton, dan kardus. Jadi semi fleksibel ini memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan rigid. Jadi contohnya ini karton dan kardus. Kemudian kategori kemasan produk. Yang pertama ada primary packaging atau kemasan dasar. Nah, ini biasanya berukuran kecil dan langsung membungkus produk secara langsung berhubungan dengan produk. Ini contohnya. Jadi, primary packaging ini atau kemasan dasar ini dia itu langsung bersentuhan atau berhubungan dengan produk yang ada di dalamnya. Misalkan kemasan yang terlihat oleh pembeli sesudah dibuka, maka di dalamnya itu sudah langsung produk tersebut. Artinya sudah tidak ada lagi kemasan perantara antara kemasan luar dan produk yang ada di dalamnya. Jadi dia berhubungan langsung atau berkontak langsung antara kemasan yang terlihat sama produk yang ada di dalamnya. Itu merupakan primary packaging. Kemudian yang kedua secondary. Nah, kalau ini secondary kemasan tambahan. Nah, biasanya berada di lapisan kedua dan satu kesatuan dengan primary. Jadi kalau kemasan secondary ini dia itu masih ada perantara antara kemasan yang terlihat oleh konsumen dan produk yang ada di dalamnya. Nah ini adalah contohnya. Jadi misalkan kalian melihat suatu produk, nah apabila kalian ingin membuka kemasan luarnya, maka produk yang ada di dalamnya itu belum terlihat. Artinya masih ada pembungkus lagi yang merantarainya. Biasa ada plastik polos. Itu merupakan secondary. Artinya masih ada kemasan perantara antara kemasan luar dan produk yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, tertiary packaging adalah pengendali terbesar yang biasa digunakan dalam proses pengiriman. Nah ini adalah contohnya. Ini digunakan dalam proses pengiriman produk. Kemudian syarat-syarat membuat kemasan yang baik, yang pertama harus dapat melindungi produk dari kotoran. Jadi syaratnya kalau ingin membuat kemasan yang perlu diperhatikan yaitu betul-betul harus melindungi produk tersebut dari kotoran. Kemudian yang kedua harus dapat melindungi dari kerusakan fisik seperti cahaya matahari. Jadi harus produk tersebut harus betul-betul terlindungi dari sinar matahari. Kemudian efisien dan ekonomis, mudah untuk dibuka dan ditutup, harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma, dapat menunjukkan identitas informasi dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi dan penjualan. Jadi ini juga penting, yaitu harus dapat menunjukkan identitas informasi dan penampilan produk. Kemudian fungsi kemasan, yang pertama ada faktor keamanan, yaitu melindungi produk dari berbagai macam kerusakan.
Kemudian faktor ekonomi yaitu perhitungan biaya produksi sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Kemudian yang ketiga, faktor komunikasi. Media komunikasi mencerminkan produk, citra merek, dan juga bagian dari promosi. Kemudian yang keempat, faktor estetika. Daya tarik visual mencakup warna, bentuk, logo, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, faktor identitas, yaitu kemasan harus berbeda dengan kemasan produk yang lain. Artinya di identitas di sini kemasan harus betul-betul punya ciri khas sendiri, tidak boleh meniru kemasan dari produk orang lain supaya bisa untuk dibedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Kemudian yang keenam, faktor perindistribusian yaitu mudah untuk didistribusikan. Kemudian yang ketujuh, faktor ergonomi, pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah untuk disimpan. Jadi ini merupakan fungsi kemasan. Kemudian faktor-faktor yang harus diperlukan dalam membuat desain kemasan. Yang pertama, warna merupakan hal pertama kali terlihat bila produk tiba di tempat penjualan. Jadi kalian harus pintar-pintar dalam memilih warna. Karena kenapa? Warna merupakan hal yang pertama kali terlihat oleh calon konsumen. Jadi dengan pemilihan warna yang bagus, yang cocok, maka itu bisa menjadi nilai plus bagi kemasan produk tersebut. Yang kedua, bentuk kemasan. Nah, ini merupakan pendukung utama yang menciptakan daya tarik visual. Jadi begitupun dengan bentuk kemasan. Semakin unik bentuk kemasannya, maka itu bisa menginspirasi calon pelanggan atau calon pembeli untuk penasaran akan produk tersebut, akhirnya membelinya. Kemudian yang kedua, merek atau logo merupakan identitas satu produknya. Jangan lupa selalu ada merek atau logo karena itu merupakan identitas dari produk tersebut agar dapat dikenali. Kemudian ilustrasi merupakan komunikasi sebuah kemasan yang sering dianggap bahasa universal. Jadi ilustrasi ini, pembubuhan ilustrasi dalam suatu produk media harus didasarkan pada fungsinya yang khas. Kemudian tipografi merupakan teks pada produk, yaitu pesan kata-kata digunakan untuk menjelaskan produk. Jadi kalau tipografi ini yaitu tipe huruf harus disesuaikan dengan tema dan tujuan dari produk itu sendiri. Nah, kalau di sini harus pintar-pintar dalam memilih bentuk huruf. Karena itu juga bisa berpengaruh untuk menarik calon pelanggan. Kemudian yang keenam, tata letak. Nah, di sini meliputi bentuk, warna, ilustrasi, tipografi menjadi suatu kemasan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan secara utuh. Jadi kalau tata letak ini artinya bagaimana perusahaan untuk menata letak berarti meramu seluruh aspek grafis meliputi warna tadi, bentuk, merek, ilustrasi, yaitu harus meletakkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kemudian ada 6 pertimbangan bagi pengembangan tata letak. Yang pertama ada keseimbangan atau balance, titik pandang, fokus, lawanan, kontras, perbandingan atau proportion, alunan tirsa atau tirsa motion, dan terakhir kesatuan atau unit. Nah, itu adalah pertimbangan dalam pengembangan tata letak. Kemudian membuat label kemasan. Nah, sekarang kita sudah masuk di label kemasan. Nah, label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan, baik gambar maupun kata-kata, yang berfungsi sebagai informasi dari produk tersebut. Label merupakan sesuatu yang sangat penting bagi produk karena dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan mengingatnya. Jadi label di sini merupakan suatu kata-kata atau gambar yang berfungsi sebagai sumber informasi dari produk tersebut, baik produk maupun penjualnya. Jadi itulah gunanya label. Kemudian fungsi label, yang pertama, label itu mengidentifikasi produk. Yang kedua, label menentukan kelas produk. Yang ketiga, label menggambarkan, memberikan informasi siapa pembuatnya, di mana dan kapan. Kemudian label mempromosikan produk.
Itu merupakan fungsi dari label. Yang pertama mengidentifikasi produk, kemudian yang kedua menentukan kelas produk, ketiga memberikan informasi. Nah, di label itu biasanya ada informasi pembuatnya ini, diproduksi di sini, tanggal produksinya ini. Nah, itu adalah fungsinya label. Kemudian tipe-tipe label. Yang pertama ada brand label, adalah label yang semata-mata sebagai brand, misalnya pada kain atau tekstil. Nah, kalian bisa atau sering menemukan tulisan misalkan yang berbunyi Berkolin, Tetoron, Sunforized. Nah, itu contoh brand label. Artinya nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain brand label ini, masing-masing perusahaan juga mencantumkan merek yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi. Jadi kalau brand label ini semua ini nama-nama ini tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Kemudian yang kedua ada grade label, yaitu label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan tulisan atau kata-kata. Nah, kemudian yang ketiga, descriptive label adalah informatif label, yaitu yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan dari suatu barang. Nah, itu jadi ada 3 tadi tipe-tipe label. Yang pertama brand label, grade label, dan descriptive label. Jadi kalian bisa bedakan ini yang ketiga-tiganya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah simbol-simbol yang biasa terdapat dalam kemasan. Kalian bisa temukan ini simbol-simbolnya dalam kemasan. Kemudian keuntungan menggunakan label efektif, yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua mendorong promosi yang lebih besar, yang ketiga perlindungan konsumen, yang keempat sejalan dengan tujuan ekonomi. Nah, itu adalah keuntungan menggunakan label efektif. Nah, adapun tujuannya yaitu memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen, memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen. Saran iklan bagi produsen, memberi rasa aman bagi konsumen. Jadi label sangat berperan penting dalam sebuah kemasan. Kemudian menurut peraturan pemerintah RI nomor 69 tahun 1999 tentang label iklan dan pangan. Nah, yang di sini yang pertama, keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut. Yang pertama, nama produk. Jadi ini yang penting harus melampirkan nama produknya apa. Kemudian yang kedua, daftar bahan yang digunakan. Nah, kalian biasa temukan atau lihat komposisi dari suatu produk. Misal itu biasa di kemasan bagian belakang. Nah, itu ada komposisinya. Kemudian yang C, berat bersih. Nah, ini juga ada, kalian pasti sering lihat berat bersih. Kemudian yang ke D, nama dan alamat pihak yang memproduksi. Nah, ini juga biasa ada, bukan biasa tapi memang selalu ada. Kemudian E, tanggal, bulan atau tahun kadaluarsa. Nah, ini selalu ada juga. Jadi ini mudah untuk didapatkan pada kemasan, selalu ada ini. Kemudian tahap perancangan label, yang pertama ada tahap pradesain, yaitu data lapangan. Antara lain di sini ada survei produk, yaitu dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang produk tersebut. Kemudian yang kedua ada survei pasar potensial. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang konsumen pembeli. Jadi kalau tahap pradesain ini yang pertama ada data lapangan, yaitu survei produk dan survei pasar potensial. Kalau survei produk untuk mengetahui karakteristik tentang produk tersebut, kalau pasar potensial untuk mengetahui karakteristik tentang konsumen pembeli. Kemudian tahap pradesain yang kedua yaitu ada analisis data. Yang pertama produk insight, yaitu menganalisis tentang produk yang memiliki keunikan dan keterbedaan dengan produk lain. Yang kedua ada consumer insight, yaitu menganalisis tentang konsumen yang memiliki reaksi dan emosi terhadap suatu
produk dan promosi yang ditawarkan kepada konsumen yang bersangkutan. Yang ketiga ada produk kategori, yaitu mengkategorikan tentang macam jenis produksi yang diproduksi baik dari segi bahan, model, rasa, ukuran dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada positioning, yaitu tindakan yang dilakukan pemasar untuk membuat citra produk dan hal-hal yang ingin ditawarkan kepada pasarnya berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak sasaran konsumennya. Kemudian yang terakhir media insight, yaitu menganalisis tentang karakteristik media berdasar pada jangkauan, frekuensi, biaya, serta tingkat efektivitas dan efisiensinya. Jadi ini adalah tahap pra-desain. Kemudian yang ketiga, tahap desain label kemasan. Nah, kalau ini yang pertama yaitu membuat konsep yang kreatif, misalnya memilih tren yang sedang populer pada saat itu seperti olahraga, film, game, sinetron, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kalian membuat draft antara lain logo, brand name. Nah, di sini kalian sudah mulai merancang logonya seperti apa. Kemudian yang kedua, tipografi, yaitu memilih karakter huruf yang sesuai dan tema yang sesuai. Yang ketiga, warna, yaitu kalian memilih warna yang cocok. Kemudian keempat, gaya desain, yaitu kalian memilih gaya desain sebagai tema atau konsep untuk memperkuat identitas dari produk tersebut. Kemudian tahap pasca perancangan. Tadi di sini ada ini pemilihan dan pengembangan, yaitu ini ada konstruksi kemasan, logo brand name, layout design, dan komprehensif design. Kalau konstruksi kemasan ini saya tadi lupa jelaskan ini. Kalau konstruksi kemasan yaitu memilih dan mengembangkan bentuk dasar jaring-jaring sebagai konstruksi kemasan logo yang akan digunakan. Kemudian kalau ini logo brand name, memilih dan mengembangkan bentuk dasar logo sebagai identitas pembeda dari produk lainnya atau dengan kompetitor. Kemudian layout design, yaitu merancang tata letak. Comprehensive design, yaitu hasil seluruh desain yang sudah masuk di tahap finishing, artinya sudah siap diterapkan pada label dan kemasan. Kemudian yang keempat, tahap pasca perancangan. Nah, di sini sudah masuk yang pertama ada strategi pemasaran. Ini yaitu merancang media promosi melalui direct selling dan online. Kemudian distribusi produk ini, yaitu yang pertama ada retailer atau pengecer. Nah, ini produk didistribusikan kepada retailer atau pengecer melalui direct selling. Jadi direct selling ini merupakan penjualan yang langsung. Kemudian yang kedua ada end user, yaitu pemakai atau pengguna akhir. Nah, ini produk dipasarkan langsung ke pembeli melalui media sosial atau online. Nah, itu kemudian sekarang sudah masuk di tes formatif. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kemasan produk? Apa keuntungan menggunakan label yang bagus? Sebutkan satu contoh kemasan fleksibel. Jelaskan apa itu secondary packaging. Tuliskan 3 jenis label. Nah, ini silahkan dikerja. Semuanya tadi materinya sudah dibahas. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian C, yaitu gambar kerja atau alur pembuatan prototipe. Yang pertama di sini, pengertian gambar kerja adalah suatu teknik menggambar yang digunakan untuk menjelaskan secara detail tentang produk yang akan dibuat, meliputi berbagai unsur yang memuat informasi mengenai dimensi, bahan, dan lain sebagainya. Jadi, fungsi yang terpenting dari gambar ini adalah sebagai penerus informasi. Nah, gambar bagaimanapun juga merupakan bahasa teknik, oleh karenanya diharapkan bahwa gambar harus meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Jadi kalau gambar kerja di sini artinya sudah mulai untuk menggambar bagaimana nanti prototipe produk tersebut. Nah, fungsi gambar teknik di sini dapat digolongkan menjadi 3 golongan sebagai penyampaian informasi, pengawet, penyimpang, dan pengguna keterangan, dan cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Kemudian, aktivitas membuat gambar kerja menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa media untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi dari para desainer suatu produk kepada para pekerja yang akan membuatnya. Kemudian
Sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata, ide, rencana yang diajukan untuk pembuatan selanjutnya. Jadi ini adalah pengertian dari gambar kerja. Artinya seorang desainer sudah mulai menggambar mengenai prototipe produk nanti yang akan dibuat. Kemudian fungsi gambar kerja di sini yaitu sebagai standar desain produk dalam proses produksi yang disepakati dan agar tujuan dapat dicapai, mempopulerkan gambar, menyederhanakan desain prototipe yang telah dibuat, memperjelas desain produk yang telah dibuat untuk menghindari yang namanya kesalahan. Kemudian gambar kerja berbeda dengan desain produk. Jika desain produk berupa perancangan sebuah produk yang akan dibuatkan prototipenya, nah kalau gambar kerja penyempurnaan dari gambar desain yang akan dibuat. Jadi ini gambar kerja lebih dapat memberikan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan desain produk. Kemudian standar gambar. Yang pertama di sini ada ANSI, yaitu American National Standard Institute. Kemudian DIN, Dutch Industry Normen. Yang ketiga JIS, Japanese Industrial Standard. NNI, Netherlands Normalized Institute. Kemudian SNI yaitu Standar Nasional Indonesia. Nah, ini adalah beberapa negara industri maju yang telah membuat standarisasi industri di negaranya. Nah, dalam era perdagangan bebas, memang di batas wilayah tidak terlihat lagi sehingga kerja industri antar negara memerlukan suatu standarisasi. Untuk keperluan itu telah dibentuk memang suatu badan standar internasional yang diberi nama dengan ini ISO atau International Organization of Standardization. Nah, ini bidang kerja ISO ini yang menangani standar gambar teknik yang disebut dengan ISO garing TC 10. Nah, ini yang mengstandarkan gambar teknik agar dapat diterima oleh seluruh dunia sebagai bahasa teknik internasional. Kemudian sasaran dalam membuat gambar kerja. Yang pertama, ketepatan. Nah, gambar tersebut memang harus tepat untuk mencapai yang namanya keberhasilan. Yang kedua, kecepatan atau speed, yaitu waktu adalah uang dalam dunia industri. Jadi semakin cepat proses penyelesaiannya, maka penghasilan juga akan semakin cepat datang. Dikenal dengan istilah waktu adalah uang. Nah, kemudian yang ketiga, keterbacaan legibility, itu gambar harus jelas dan dapat dipahami. Tapi jangan juga asal menggambar, artinya gambar yang dibuat harus jelas. Kemudian kebersihan. Nah, dalam menggambar usahakan gambar selalu terlihat bersih. Nah, usahakan selalu terlihat bersih dan rapi. Kemudian peralatan yang digunakan untuk gambar kerja, yang pertama ada kertas gambar. Nah, ada beberapa jenis-jenis kertas yang dipakai dalam menggambar teknik. Yang pertama ada kertas bagan, yaitu kertas gambar putih tebal yang biasanya mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10 x 10 mm. Nah, kertas bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang dihasilkan dari hasil pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya. Jadi ini adalah kertas bagan. Kemudian yang kedua ada kertas putih tebal, yaitu kertas gambar biasa yang sering digunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang sebenarnya. Jadi ini kertas putih tebal, artinya dia kertas gambar biasa. Kemudian yang ketiga ada kertas kalkir, yaitu kertas transparan yang biasa digunakan untuk membuat gambar dengan tinta. Jadi ada 3 macam jenis kertas yang dipakai dalam menggambar. Kemudian yang kedua yaitu pensil gambar. Nah, ini juga pensil gambar, ada 2, yaitu ada pensil batang, ini ada juga pensil mekanik. Jadi itulah yang digunakan dalam membuat gambar kerja. Kemudian penggaris. Nah, ini penggaris terbagi-bagi, ada siku, ada beberapa macam bentuk dari penggaris. Kemudian
Kemudian jangka, kalau jangka ini gunanya untuk membuat sebuah lingkaran. Kalau malgambar ini itu adalah seperti penggaris, tapi di dalamnya misalkan ada huruf A, B, C. Nah, itu merupakan malgambar. Kemudian kalau Rapido itu sebuah tinta yang digunakan untuk menggambar pada kertas kalau tadi. Kemudian meja gambar. Nah, ini meja gambar benar-benar penting juga untuk dipakai dalam membuat sebuah gambar kerja. Nah, permukaannya ini harus lurus, rata, dan tidak licin agar penggaris tidak tergeser-geser. Kemudian tingkat kekerasan pensil. Nah, ini kalian bisa perhatikan ada beberapa macam tingkat kekerasan pensil, ada keras, sedang, dan lunak. Jadi kalian pahami ini yang mana masuk kategori keras, yang mana masuk kategori sedang, dan yang mana masuk kategori lunak. Kemudian nah sekarang bagian terakhir atau slide terakhir yaitu tes sumatif, yaitu kalian di sini diminta untuk membuat sebuah kelompok, kemudian mempresentasikan materi pemahamannya mengenai prototipe produk. Jadi kalian bagi kelompok masing-masing, kemudian membahas semua materi prototipe berdasarkan pemahamannya masing-masing. Oke, silahkan dikerja. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.